Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan mengisahkan alur cerita film dari The Kingdom yang dirilis pada tahun 2007. Film ini mengisahkan tentang penyelidikan yang dilakukan oleh tim elit FBI dalam mengungkap serangan bom yang menewaskan ratusan warga Amerika di pemukiman Ar-Rahmah, tempat tinggal bagi para pekerja Amerika dalam perusahaan minyak Amerika di Arab Saudi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Siapkan posisi rebahan kalian yang paling selebeu. Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. After capturing most of the Arabian Peninsula, Ibn Saud establishes the Kingdom. Kerajaan Arab Saudi berdiri pada tahun 1932 setelah menaklukkan sebagian besar wilayah Jazirah Arab dengan bantuan para pejuang Islam Wahabi. Setelah Arab menemukan minyak dan Arab menjalin kerjasama dengan Amerika dalam memproduksi minyak, dibangunlah pemukiman untuk orang-orang Barat guna mengakomodasi gugus kerja yang mana hukum Islam tidak berlaku di pemukiman tersebut. Ketika Amerika Serikat mendukung Israel dalam Perang Arab-Israel, kaum Wahabi yang anti Barat menekan kerajaan Saudi untuk berhenti memproduksi minyak. Hal itu mengakibatkan harga minyak meningkat hingga 400%. Dunia Barat mengalami krisis minyak hingga setahun lebih. Pada tahun 1990 ketika Irak menginvasi Kuwait, Osama bin Laden menawarkan bantuan pada kerajaan Saudi untuk memukul Irak keluar dari Kuwait. Namun kerajaan Saudi menolak karena Amerika juga menawarkan bantuan dengan kekuatan yang lebih besar. Hal itu membuat Osama bin Laden marah dan mengecam hubungan Amerika dengan kerajaan Saudi sebagai hubungan yang najis. Karena itu Osama bin Laden melakukan aksi teror Al-Qaeda di berbagai negara di mana saat itu Arab Saudi adalah penghasil minyak terbesar di dunia dan Amerika adalah pengguna minyak tertinggi. Kerajaan Saudi mengutuk teror penyerangan itu karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam, sehingga Osama bin Laden menganggap kerajaan Saudi adalah musuh. Dan karena itu Al-Qaeda bahkan menyerang Arab Saudi. Hal itu menyebabkan perpecahan di antara pihak kerajaan yang pro-Amerika dengan ekstremis Wahabi. How dare they say they are Muslim? Al-Qaeda thought to have been behind the bombing. Di pemukiman perusahaan minyak milik Amerika di Riyadh, komplotan Al-Qaeda mempersiapkan penyerangan di lapangan softball di tempat itu. Mereka bahkan merekam persiapan dan penyerangan itu dari atas gedung. Dua orang anggota Al-Qaeda yang menyamar menjadi polisi Arab membajak mobil patroli keamanan di sana. Kemudian mereka menembaki warga Amerika di sana dengan membabi buta menggunakan mobil itu. Seorang sersan yang bernama Haitham berusaha menghentikan aksi mereka dan berhasil membunuh dua orang anggota Al-Qaeda. Sementara satu orang petugas lainnya mencoba mengamankan para warga Amerika yang sedang panik. Tapi ternyata petugas itu juga salah satu anggota Al-Qaeda yang menyamar dan hal tidak terduga terjadi. Come, follow me, please. Petugas itu meledakkan diri di tengah kerumunan orang, sementara anggota Al-Qaeda yang lainnya masih merekam situasi di sana. Fleury, agen khusus FBI, mendapat kabar serangan itu dari temannya Friend yang bertugas sebagai agen khusus FBI di Arab Saudi. Saat itu Fleury terpaksa meninggalkan acara di sekolah anaknya. Ketika Rex, kepala keamanan Departemen Luar Negeri, mengajak Friend mengamankan area TKP, tiba-tiba hal tidak terduga kembali terjadi. We gotta preserve some of this evidence. Get Jack and Steve to cover up. We gotta clear out this criminal. We gotta. Setelah insiden itu, Fleury mengadakan rapat tim gerak cepat di markas FBI terkait serangan di pemukiman Ar-Rahmah. Serangan itu memakan korban lebih dari 100 jiwa. Salah satunya adalah Friend yang merupakan suami dari agen Janet. Janet sangat terpukul atas kematian suaminya. Fleury berbisik kepada Janet untuk mencoba menenangkannya. Grant, seorang teknisi bom, memperkirakan ledakan itu setara dengan daya ledak standar militer. Namun Adam, seorang analisis intelijen, menyarankan agar FBI langsung terjun ke TKP untuk melakukan investigasi. Tapi karena dalang di balik serangan itu belum diketahui, kemungkinan besar Arab Saudi tidak akan mengizinkan. Ditambah lagi, surat Departemen Luar Negeri juga tidak memperbolehkan mereka terjun ke sana. State Department. Reckless risk. I'm gonna go get access.
Di Gedung Keamanan Umum Riyadh, Jenderal Abdul Malik dari Garda Nasional Arab Saudi menginterogasi Sersan Haitham. Jenderal Abdul Malik menduga kalau Haitham adalah bagian dari komplotan Al-Qaeda karena Sersan Haitham memiliki banyak seragam yang serupa. Namun Kolonel Faris, Komandan Kepolisian Arab Saudi, memberi bukti kalau semua seragam Haitham masih lengkap. كانوا لابسين بدلكم. محتاج اغير خلال الدوام. لو سمحت شوف. أنا مو بأخوي. خلاص. Di Amerika, Fleury masih berusaha untuk mencari akses ke Arab Saudi. Dia meminta bantuan kepada seorang wartawan Washington Post untuk melakukan pertemuan dengan Tamir, duta besar Arab Saudi. Malam harinya ketika bertemu dengan Tamir, Fleury mengajak Tamir berbicara di dalam mobil. Untuk mendapatkan izin ke Arab Saudi, Fleury mengancam Tamir kalau FBI akan menyebarkan bukti tentang dana budaya yang mereka gunakan secara pribadi. Tamir pun terpaksa mau bekerja sama dengan Fleury untuk memberikan mereka izin mendarat di Arab Saudi. Dan malam itu juga Fleury dan timnya langsung berangkat menuju Arab Saudi. We're going to Riyadh, is that right? Yep. We bringing security? No. Di istana kerajaan Saudi, Pangeran Ahmed menugaskan Kolonel Faris untuk menyambut Fleury dan timnya. Faris diberi tanggung jawab penuh untuk keselamatan para agen FBI. Di tempat lain, Abu Hamzah, pemimpin komplotan Al-Qaeda di Arab Saudi, menyebarkan video penyerangan di pemukiman Ar-Rahmah. وهذه البداية عملية مجمع الرحمة كانت غزوة مباركة. Fleury dan timnya tiba di landasan pribadi Pangeran Ahmed. Mereka disambut oleh Kolonel Faris. Namun semua peralatan mereka disita selama di Arab Saudi. Di sana mereka melihat dua peti mati jenazah Friend dan Rex dibawa ke pesawat untuk dikirim ke Amerika. I'm very sorry for your loss. You please go to the second vehicle. Keesokan harinya mereka dibawa ke pemukiman Ar-Rahmah dengan keamanan yang sangat ketat. Tidak lama kemudian Pangeran Ahmed tiba di sana. Pangeran Ahmed menegaskan kepada media kalau mereka melibatkan tim investigasi Amerika di kerajaan bukan untuk melakukan penangkapan. Setelah itu Fleury dan timnya ditempatkan di sebuah aula. Di sana mereka melihat video rekaman penyerangan tersebut yang diupload di sebuah situs web. Video itu dengan jelas memperlihatkan serangan yang terjadi di pemukiman Ar-Rahmah. Fleury, come here, look at this. It's a website that went up about a half hour ago. Time to go. Setelah itu mereka kembali ke TKP untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun pemeriksaan mereka sangat dibatasi dengan alasan keamanan mereka adalah prioritas. Fleury meminta izin untuk mewawancarai salah satu warga Amerika yang tinggal di sekitar TKP. Namun ketika ditemui, pria Amerika yang istrinya meninggal dalam serangan itu sangat marah ketika melihat Faris dan polisi Arab lainnya. Fleury mencoba menenangkan pria itu, namun pria itu tetap meyakini kalau polisi Arablah yang sudah menyerang mereka. No, is this what I want? Does Allah love your kids more than he does mine? Leave me the fuck alone and do not come back to my house. Leave you alone. Di TKP, Grant diam-diam menyimpan barang bukti berupa detonator peledak. Bersamaan dengan itu, Fleury meminta izin akan melihat sebuah gedung yang kemungkinan menjadi tempat perekaman video penyerangan yang tersebar di internet. And that building right there looks over the whole crime scene. Is there any way we can check out those surrounding buildings, like especially that one right there? Okay. All right, we'll be in the community. Keesokan harinya mereka pun segera bergegas pergi ke gedung itu. Jenderal Abdul Malik mengizinkan mereka untuk memeriksa tempat itu hanya selama 5 menit. Dan ternyata pengambilan video penyerangan tersebut memang direkam dari atas gedung itu. Mereka meyakini kalau dalang dibalik penyerangan itu adalah komplotan Al-Qaeda Abu Hamzah yang merupakan warga Arab Saudi. Kemudian Fleury memberikan alat detonator yang mereka temukan di TKP kepada Faris untuk diselidiki lebih lanjut. Love it. Yeah. Tonight we have the dinner. Di markas kelompok Al-Qaeda, para anggota Abu Hamzah mempersiapkan bom untuk serangan berikutnya. Dan nampaknya sasaran mereka kali ini adalah Fleury dan timnya. Di istana, tim Fleury menghadiri jamuan makan atas undangan Pangeran Ahmed. Dan saat itu Fleury meminta kepada Pangeran Ahmed agar Faris saja yang memimpin penyelidikan mereka, karena mereka merasa Jenderal Abdul Malik membatasi penyelidikan mereka. Allow us to help your men go catch this criminal. So let us help you.
Keesokan harinya penyelidikan itu diserahkan kepada mereka sepenuhnya. Grant memeriksa di kawasan area ledakan dan Janet memeriksa para jenazah korban. Sementara Fleury kembali mewawancarai saksi mata. Berdasarkan pengakuan saksi mata, salah satu pelaku penyerangan itu adalah warga lokal yang menjadi tukang kebun di pemukiman mereka. Saudi, I'm pretty sure. The gardener. Twice I've seen him watering with the garden crews. Dari hasil otopsi, Janet menemukan serpihan-serpihan kaca di dalam tubuh korban. Janet menyatukan serpihan-serpihan kaca itu, kemudian Faris yang melihatnya mengatakan benda itu adalah sebuah kelereng. Janet meyakini kalau kelereng itu adalah salah satu bahan campuran yang digunakan di dalam bom. Dari kerangka kereta dorong yang ditemukan, Grant menyimpulkan kalau para teroris itu meledakkan bom menggunakan mobil ambulan. Setelah itu, Faris membawa Fleury menemui Isladen, mantan anggota dari Al-Qaeda. Mereka menanyakan tentang detonator yang mereka temukan di TKP. Isladen berkata kalau detonator itu adalah milik Amerika. Fleury pun bertanya bagaimana mereka bisa mendapatkan detonator itu, dan apakah Abu Hamzah bisa mendapatkannya. Isladen menjawab ada beberapa cara untuk mendapatkannya, dan Abu Hamzah bisa saja mendapatkan detonator itu. Ketika mereka berjabat tangan, Fleury melihat jari Isladen yang sudah putus. Isladen berkata semua perakit bom jarinya pasti akan terputus karena karyanya sendiri. Every bomb maker at some point. كل معلم عاطل شغله. Setelah mendapat informasi kalau mobil ambulan dan seragam polisi yang digunakan oleh para pelaku didapat dari saudara pelaku yang tewas, Faris langsung mengarahkan anak buahnya menuju ke sebuah tempat. Dan ternyata tempat itu adalah salah satu markas komplotan Al-Qaeda. Di sana komplotan Al-Qaeda sedang menyiapkan sebuah mobil yang dipasangi bahan peledak. Anak buah Faris langsung menyergap tempat itu. Fingerprints are on the other side. Not looking Komplotan Al-Qaeda itu berhasil dilumpuhkan, namun mereka tidak menemukan Abu Hamzah di sana. Tidak lama kemudian, Pangeran Ahmed datang ke sana dan memberitakan hasil penyergapan lewat media kalau Arab Saudi berhasil menangani terorisme dengan baik. Dan saat itu, Wakil Ketua Duta Besar Amerika datang menemui Fleury dan meminta Fleury serta timnya segera kembali ke Amerika karena menurutnya penyelidikan mereka telah selesai. Good stuff. You did good. Pack up, all right? Setelah itu, Fleury dan timnya diantar ke bandara dengan konvoi mobil. Namun di tengah perjalanan menuju ke bandara, hal tidak terduga terjadi. Sebuah mobil meledak tepat di depan mereka. Tidak lama kemudian mereka ditembaki oleh anggota Al-Qaeda yang menyamar menggunakan seragam polisi dan komplotan Al-Qaeda yang menyamar menjadi petugas pengamanan. Komplotan Al-Qaeda itu membawa Adam pergi dari sana. Faris, Fleury dan timnya mencoba mengejar komplotan Al-Qaeda itu, namun mereka sempat kehilangan jejak. Mereka mengejar komplotan Al-Qaeda itu hingga ke sebuah daerah yang rawan dengan militan Al-Qaeda. Melihat keberadaan mereka, satu warga lokal di sana seolah-olah memberi isyarat kepada seseorang, dan tiba-tiba komplotan Al-Qaeda menyerang mereka dari berbagai arah. Di tengah tembak-tembakan, Adam diseret ke dalam ruangan. Sementara Faris, Fleury dan tim berhasil mengatasi komplotan Al-Qaeda tersebut. Di dalam ruangan, Adam akan dieksekusi mati di depan kamera oleh komplotan Al-Qaeda yang berseragam polisi. Beruntung Janet datang menghentikan aksi mereka.
Setelah itu dengan waspada mereka keluar dari tempat itu. Dan saat itu Janet masuk ke sebuah ruangan dan melihat beberapa warga lokal yang sedang ketakutan. Mencoba menenangkan seorang gadis kecil di sana, Janet memberikan gadis kecil itu sebuah permen. Dan tidak diduga gadis kecil itu memberi Janet sebuah kelereng. Kelereng itu mirip seperti kelereng yang Janet temukan dari hasil otopsi mayat korban ledakan di pemukiman Ar-Rahmah. Melihat itu, Faris yang curiga menghampiri seorang pria tua di sana. Melihat jari pria tua itu terputus, Faris menyadari kalau pria tua itu adalah Abu Hamzah. Dan tiba-tiba salah satu anak laki-laki di sana langsung menembak Faris. Flori terpaksa menembak anak itu karena anak itu terus mengancam mereka. Haitham juga langsung menembak Abu Hamzah yang mencoba melawan. Sebelum tewas, Abu Hamzah membisikkan sesuatu kepada cucunya. Sementara itu, Flori sangat terpukul atas kematian Faris. Ketika akan kembali ke Amerika, Sersan Haitham memberi sebuah tasbih kepada Flori. Sesampainya di markas FBI, Adam bertanya dengan Flori apa yang dibisikkan Flori agar Janet berhenti menangis saat mengetahui kematian suaminya. Begitu juga dengan cucu perempuan Abu Hamzah yang penasaran dengan apa yang dibisikkan kakeknya sebelum dia wafat. Ternyata bisikan yang mereka ucapkan adalah sama, yaitu akan membunuh mereka semua. I told her we were gonna kill them all. Gimana filmnya? Seru kan? Sebenarnya film ini tidak berbeda dengan film bertema teroris lainnya. Di film ini saya banyak melihat kejanggalan dan terlihat dipaksakan untuk mencitrakan buruknya aktivitas mujahidin di Saudi Arabia. Sepanjang film kita juga tidak menemukan alasan dan akar permasalahan mengapa bisa terjadi serangan di pemukiman Ar-Rahmah di Jazirah Arab. Ya namanya juga film, yang penting action lancar lah. Berhubung saya mau jemput Anya Geraldine dulu, saya sudahi dulu perbacotan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.